Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita suatu nikmat, rahmat, dan juga diberikan suatu kesempatan untuk berdiskusi, saling sharing, dan saling berbagi informasi juga. Dan semoga seminar hari ini bermanfaat dan ilmunya akan diamalkan oleh seluruh peserta seminar tahun 2020 ini. Di acara GPS itu Generasi Penulis Sukses, di mana kita akan membahas suatu tema, cara untuk memperkokoh karakter tokoh, dan juga tips agar pembaca itu tidak cepat bosan gitu untuk membaca karya kita. Nah, di sini kita saling berdiskusi, saling belajar, dan juga saling sharing, dan sekiranya kita itu lebih memahami budaya literasi dan juga sastra di Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi pokoknya, di mana kita akan membahas bagaimana caranya untuk memperkokoh tokoh dalam penokohan suatu cerita. Nah, di sini tentu karakter itu adalah menjadi suatu hal yang diperhatikan atau menjadi suatu kefokusan atau hal yang harus kita pelajari dan penting dalam sebuah cerita. Nah, selain menciptakan karakter yang menonjol, itu penulis harus cerdas gitu untuk menimbulkan kesan yang mendalam gitu dan masuk akal tentunya. Dan sehingga bagi pembaca itu cepat menanggapi dalam penokohan atau karakter tersebut gitu. Nah, sebuah cerita itu yang terkemas itu dalam suatu novel misalnya atau cerpen itu dibangun oleh sebuah konflik atau permasalahan. Nah, di mana konflik ini menggiringi satu peristiwa dan ke peristiwa lain gitu. Nah, sehingga untuk membentuk alur cerita itu bersama tokoh-tokoh itu didalami gitu. Nah, bagaimana sih permasalahan bisa mendorong suatu peristiwa ke peristiwa lain gitu, karena ada reaksi dari setiap tokoh itu yang terlibat gitu. Bagaimana sang tokoh itu bereaksi terhadap permasalahan yang tergantung pada karakter yang dia ciptakan gitu, yang diciptakan dalam penulisannya gitu. Nah, kegagalan penulis ini untuk menciptakan karakter tokoh atau menyelesaikan konflik atau dalam permasalahan dalam cerita gitu bisa membuat novel itu terasa kering gitu. Nah, itu mengapa poin karakter dalam sebuah cerita itu ya menjadi fokus utama gitu. Nah, karakter dari tokoh itu harusnya nyata. Nah, itu sedikit penulis yang membentuk karakter dari tokoh ke tokoh nyata gitu, dimana bisa dalam membentuk kisah hidup yang sisi inspiratifnya itu dijadikan cerita. Nah, bisa juga kisah nyata yang diangkat dalam bentuk novel juga, dan juga tentu ada alur cerita gitu yang dibumbui namun tokoh-tokoh di dalamnya itu nyata. Nah, karakter yang diambil dari tokoh nyata ini bisa memudahkan dalam penulisan, di mana tidak harus menciptakan karakter dari nol gitu, melainkan sudah ada referensi dari awal, misalnya sifat, bentuk, atau tubuh, kebiasaan, unsur, atau pelengkap atau sebuah karakter di novel gitu. Nah, namun yang saya lihat itu karakter ini dibolehkan dikembangkan untuk memberikan sifat tambahan gitu sesuai dengan alur cerita. Nah, cara yang mudah untuk memperkuat karakter dan juga tokoh ini secara nyata itu ada looks dan juga ada feel. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang itu, gimana kita untuk memperkokoh karakter dalam penokohan cerita. Nah, dalam membentuk karakter yang kuat itu kita harus harus rounded atau lengkap atau seperti manusia biasa gitu, dimana punya keinginan, ambisi, dan ketakutan, emosi, marah, sedih, dan juga ringan dan lain-lain seperti sifat manusia dan di dunia nyata gitu. Nah, di situ kita buat biografi tokoh mulai dari usia, jenis kelamin, terus arti dari sebuah nama yang dipilih penulis, dan juga ada keluarga, pendidikan, tujuan hidup atau masalah atau rintangan atau hal yang paling disukai dan segala hal yang terjadi dalam hidup sang tokoh gitu. Nah,
perdalaman itu juga ada wawasan dari ilmu psikologi, di mana itu membahas tipe-tipe kepribadian tiap tokoh di situ untuk menghadapi konflik gitu dalam cerita. Nah, sang tokoh ini bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, bentuk reaksi tokoh ini akan membuat karakter tokoh itu membentuk plot cerita. Ya tentunya plot ceritanya itu tentunya harus hidup gitu. Nah, jadi tokoh itu penting untuk diperhatikan dan juga harus menyesuaikan dengan sosok si tokoh gitu dalam penokohan. Nah, setelah menentukan nama tokoh atau gambaran fisiknya, atau lebih kuat lagi jika menggunakan model nyata gitu, bisa teman atau misalkan jangan lupa tambahkan juga ciri-ciri khas si tokoh gitu, yang unik dan pokoknya yang beda dari yang lain gitu. Dan pemberian nama ini juga sangat efektif gitu untuk memperkuat karakter, jangan sampai hanya karena enak didengar atau bagus, dan juga memberikan nilai tambah gitu untuk pembangunan karakter tokoh. Nah, buat karakter yang yang memorable gitu, yang penokohan itu bisa membuat pembaca itu percaya dalam cerita naskah itu gitu. Bahkan tokoh itu ada gitu. Nah, semua yang ada dalam diri tokoh itu begitu terkesan untuk pembaca, dan menciptakan tokoh itu yang masuk akal. Dan juga meskipun cerpen atau novel hanya cerita rekaan atau tetapi pembaca itu selalu memiliki referensi kehidupan nyata gitu. Nah, untuk menciptakan karakter itu lewat dialog, dimana bagaimana si tokoh itu berdialog, atau apa yang dibicarakan, gaya apa yang dilakukan, atau bagaimana intonasi setiap pembicaraannya juga. Nah, itu cintai tokoh kalian, dimana mencintai tokoh itu butuh detail lengkap, dimana seperti visi, kebiasaan, cara berbicara, pandangan hidup si tokoh, atau jika penulis itu mencintai tokohnya itu, maka harus menjiwai gitu. Pengalaman batin penulis itu akan teresap dan menjadi pengalaman batin pembaca. Nah, di sini saya ada beberapa tips di mana saya pernah menerapkan ketika saya itu membuat tokoh novel. Nah, yang pertama itu kalian lakukan observasi, di mana untuk membuat karakter berbeda itu di tiap tokoh, misalnya dalam novel itu memerlukan observasi kecil-kecil gitu. Maksudnya itu observasi kecil-kecilan. Nah, karena tokoh yang ada di dalam novel itu tidak hanya satu tokoh, ya maka beberapa tokoh yang harus dibuat itu bisa menghidupkan cerita gitu. Kadang kita itu suka terbentur gitu sama karakter apa yang harus disematkan bagi tokoh yang lain gitu. Misalnya di dalam novel atau tokoh utama di novel gitu. Nah, observasi ini gitu sangat membantu banget gitu buat kita untuk membuat karya. Nah, membuat penokohan dalam naskah gitu. Nah, kadang ada penulis yang langsung terjun ke suatu tempat untuk bisa mencari karakter, dan ada pula yang cukup untuk melakukan dengan memperhatikan tingkah laku seorang yang ada di sekitarnya gitu, atau bisa pacarnya, saudara, atau tetangga, atau sahabat, dan lain-lain. Bisa dari beberapa pilihan tersebut kita bisa pinjam karakter untuk ditempatkan pada tokoh novel kita gitu. Nah, karakter setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, atau dari media TV atau film atau drama juga banyak membantu untuk pencarian tokoh dalam naskah kita. Nah, secara banyak pilihan dalam karakter dalam tiap tokoh yang berhamburan di luar sana, itu sehingga memudahkan kita gitu untuk meminjam karakter dari mereka masing-masing gitu. Nah, yang kedua itu kalian sesuaikan karakter dengan isi cerita dan tokohnya, dimana karakter dari setiap orang itu di seluruh dunia ini banyak banget yang memberikan inspirasi buat tulisan kita. Nah, mungkin kita nggak mungkin menempatkan semua di tokoh kita. Nah, sesuaikanlah ide cerita dari tokoh tersebut. Contohnya, ingin membuat karakter penyanyi rock mungkin, misalnya, ya harus mengambil karakter penyanyi rock gitu. Nah, ya
kalau bisa yang kita kenal gitu, bukan mengambil karakter penyanyi dangdut atau jomplang banget atau ntar jadinya nggak jelas gitu. Pokoknya yang sesuai dengan cerita kita gitu. Nah, yang ketiga itu buat perbedaan tokoh 1, 2 dan 3. Nah, di sini kadang yang sulit itu setelah menempatkan karakter yang sesuai. Nah, kadang kita suka ketukar karakter antara tokoh 1 dengan tokoh kedua gitu atau sebaliknya. Nah, alangkah lebih baiknya kalian itu membuat note kecil untuk untuk pengingat karakter gitu dalam tiap tokoh di dalam novel misalnya, sehingga membuat catatan gitu sehingga karakter dalam tiap tokoh itu tetap ada jalannya gitu. Nah, di sini saya memiliki tips di mana tips ini insya Allah akan berhasil diterapkan untuk kalian ketika menulis novel. Nah, jadi kalian di situ ketika membuat novel, gimana ya, pembaca itu akan merasa penasaran gitu terhadap cerita kita, baik itu dalam tokoh 1, 2 dan 3 gitu. Nah, tipsnya agar tokoh yang kita mainkan dalam cerita itu yang lebih viral gitu, yang lebih booming di zaman sekarang gitu. Ya mungkin seperti banyak dari film-film yang banyak disukai dan juga banyak yang film-film atau konten-konten yang trending. Nah, di situ kita bisa mengambil ide dari situ, atau kita mengambil karakter dari orang yang banyak penggemarnya juga bisa gitu. Nah, jadi pokoknya banyak banget caranya untuk karakter atau tokoh kita itu lebih hidup gitu. Nah, di sini banyak gitu pembaca itu cepat merasa bosan gitu. Ya mungkin karena disebabkan salah satu tujuan besar dalam menulis buku ini ya harus tahu gitu, tahu bagaimana yang tidak disukai oleh pembaca, yang membuat pembaca itu bosan gitu. Nah, bagi penulis pemula tentunya itu harus mengetahui tentang itu gitu. Menulis buku itu ya memang salah satu keinginan yang cukup menguras energi gitu. Terlebih lagi mereka itu harus berlatih terus sebelum benar-benar berhasil juga untuk menerbitkan suatu tulisan menjadi buku. Nah, proses tersebut tentu tidak singkat gitu. Tidak, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui gitu, mulai dari urusan substansi juga hingga urusan teknis dalam penulisan. Nah, ketika tulisan tersebut sudah jadi, itu ada tantangan lagi gitu, ada tantangan lain yang perlu dihadapi gitu untuk menunggu respon publik terhadap tulisan kita. Nah, tentu setidaknya ada 2 jawaban gitu untuk atau kesan gitu yang muncul, dan tulisan kita itu dapat diterima dan tidak dapat ditolak oleh publik gitu. Nah, artinya publik itu akan menilai apakah buku kita itu layak untuk dibeli atau tidak gitu. Nah, atau akan mengecewakan apabila proses panjang yang sudah kita lalui justru tidak dihargai oleh publik. Nah, penghargaan atau kesan negatif atau hal-hal apapun komentar dari pembaca itu pada dasarnya bukan kesalahan pembaca gitu, melainkan kesalahan dari penulis gitu. Nah, mungkin dari kondisi tersebut jarang gitu, tidak jarang pembaca itu kecewa terhadap tulisan yang kita buat, terlebih lagi ketika mereka itu terlanjur untuk membeli buku gitu. Dan pembaca tentu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tulisan yang dibuat gitu, dimana dalam menulis itu kita sebagai penulis biasanya kan akan memberikan gambaran singkat terhadap buku yang kita buat gitu. Nah, terlebih lagi apabila ada beberapa tokoh yang terkenal yang justru turut memberikan komentar negatif gitu atau komentar positif terhadap tulisan kita. Nah, hanya saja seorang pembaca itu mereka tidak memiliki kewenangan lebih gitu untuk membaca semua isi buku gitu. Nah, sebelum buku itu, apalagi sebelum buku kita itu dibeli gitu. Nah, keterkaitan mereka untuk membeli buku itu memang biasanya terletak pada penjelasan yang
kita buat gitu di sampul buku, termasuk dalam komentar dari tokoh-tokoh terkenal gitu. Selanjutnya kita perlu mengetahui gitu beberapa hal yang menjadi faktor ketidaksenangan dalam pembaca untuk melanjutkan proses pembacaan gitu terhadap tulisan yang sudah dibuat gitu. Nah, kondisi tersebut secara tidak langsung itu bentuk dari kekecewaan pembaca gitu terhadap buku yang telah kita buat gitu. Nah, jadi mungkin mereka itu cepat bosan karena judulnya itu tidak sesuai dengan isi buku. Nah, di situ ada salah satu faktor yang membuat pembaca itu kecewa terhadap tulisan kita gitu. Tidak ada konsisten yang kita buat gitu antara judul buku dengan isinya. Biasanya sih seperti itu. Nah, ketika menulis buku ya tentu kita paham gitu bahwa judul seharusnya itu mempresentasikan isi buku yang ingin kita sampaikan. Nah, meskipun begitu ya tidak jarang gitu penulis yang tidak mencermati kembali dari atas apa yang sudah dituliskan kita gitu. Nah, tidak sedikit juga penulis yang menentukan judul dahulu yang sebelumnya menyelesaikan tulisnya ketika tulisan tersebut sudah selesai, dan juga tidak dicek ulang terkait dengan hubungan dari judul yang dibuat, dan ya mungkin itu akan menjadi lebih berbahaya gitu dalam menulis. Nah, pasti kita sering mengubah gitu beberapa cara pandang atau substansi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Artinya ada beberapa bagian yang mungkin tidak sesuai dengan judul yang kita buat gitu. Nah, jadi ya sebaiknya ketika tulisan kita sudah selesai itu alangkah lebih baiknya ketika menentukan judul yang baru itu sebagai hasil refleksi dari tulisan yang sudah kita buat gitu. Nah, biasanya pembaca itu bosan karena tidak ada pemikiran yang baru. Itu salah satunya juga karena kekecewaan yang begitu berat gitu biasanya berasal dari tidak ada inovasi dari diri. Terus dari diri sendiri gitu. Terus sebagai seorang penulis itu dalam menulis buku itu kita biasanya akan mengangkat sebuah tema yang ingin dibahas gitu. Nah, satu hal yang perlu kita sadari gitu bahwa tema yang kita angkat itu pada dasarnya sudah pernah dibahas gitu oleh penulis lainnya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan inovasi terus agar tema itu lebih hidup dan kita angkat itu tidak sama dengan orang lain gitu. Apalagi tema yang diangkat sama terus kita tidak bisa menggunakan cara pandang lain dalam melihat isu yang kita angkat gitu. Nah, kondisi tersebut nantinya akan berfungsi kepada pembeda atau tulisan yang kita buat itu dengan tulisan orang lain gitu. Nah, menjadi penting ya bagi kita sebagai seorang penulis itu ya kita buat dengan tulisan yang berbeda dengan orang lain gitu. Menjadi penting banget bagi seorang penulis gitu. Tidak sama persis juga yang dibuat oleh orang lain, apalagi ada kesamaan yang colok ya. Nanti akan mengecewakan pembaca gitu karena mereka menganggap bahwa buku kita itu tidak ada bedanya gitu dengan buku-buku yang lain. Nah, selanjutnya mungkin yang membuat bosan itu ya tidak memotivasi pembaca gitu, karena faktor lain itu yang membuat pembaca tidak betah untuk menyelesaikan tulisan yang kita buat itu bukan tidak adanya bagian yang memotivasi pembaca, tetapi motivasi tersebut bukan berarti dalam bentuk menyemangati pembaca gitu untuk melakukan apa-apa kegiatan pembaca, tapi motivasi ini bisa dalam bentuk hal-hal lain gitu yang kita tuangkan dalam bahasa yang lebih lembut dan juga halus. Nah, sebagai contoh ketika kita menulis buku gitu. Nah, di situ ada referensi di mana kita akan banyak berhubungan dengan data. Nah, di situ data yang kita gunakan tentu akan memperkuat argumen atau gagasan yang kita sampaikan gitu. Ya, sebisa mungkin kita harus memaparkan gaya bahasa yang menarik gitu. Selain jarang ditemukan orang lain, itu
dengan lebih mudahnya untuk dipahami, dan juga ketika di publik untuk membaca tulisan kita itu, maka mereka akan merasa tertarik dan termotivasi gitu untuk mengetahui lebih jauh dengan gagasan kita gitu. Nah, bahkan tidak sedikit dari pembaca yang menggunakan data tersebut itu sebagai bahan rujukan atau penunjang lah bagi kepentingan kita sendiri gitu. Nah, mungkin selanjutnya itu hal yang membosankan bagi seorang pembaca dalam dalam membaca karya kita itu mungkin karena cerita kita itu sudah dapat ditebak gitu kelanjutannya. Nah, di situ menulis itu kita itu membuat alur cerita atau yang mudah gitu, yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, alur tersebut itu bukan berarti alur cerita seperti novel gitu, tetapi keruntuhan tulisan secara keseluruhan gitu pada tahap cerita tersebut gitu. Kita perlu membuat konten yang enak untuk dibaca gitu, termasuk sesuatu yang tidak mudah ditebak oleh pembaca gitu. Artinya kita harus memberikan hal atau data unik di setiap bagian yang kita buat gitu. Jangan memberikan hal atau data yang itu aja gitu, sehingga sampai pembaca itu sudah bisa menebak tulisan yang kita buat gitu. Jangan sampai pembaca itu sudah mengerti gitu dari jalan cerita kita gitu. Nah, kondisi tersebut sama halnya dengan menonton film. Nah, di situ ketika alurnya mudah ditebak, maka film tersebut menjadi sesuatu yang biasa gitu, yang tidak terkesan, yang tidak wow, tidak greget gitu. Nah, dari situ kita sebagai seorang penulis itu harus pandai untuk menyusun gaya bahasa dan juga membuat memperhatikan lah gitu, dan agar lebih menarik si pembaca gitu untuk mencari tahu kelanjutan dari bahasa yang kita jelaskan gitu dalam setiap bagian gitu. Nah, selanjutnya mungkin karena kalimatnya itu berbelit-belit. Nah, itu salah satu kelemahan utama sih menurut saya. Banyak yang ditemui oleh penulis ketika menulis buku itu, banyak kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan. Dan juga jarang sekali gitu banyak buku yang tebalnya ratusan halaman gitu, yang sesuatu yang karya yang bukunya yang tebel-tebel gitu, itu beruntut pada kayaknya itu sama gitu, yang udah dibahas lagi gitu. Nah, artinya jumlah halaman itu tidak sebanding dengan informasi yang kita dapatkan gitu sebagai pembaca. Nah, sebagai seorang penulis itu kita harus pandai gitu untuk menggunakan mana kalimat efektif dan juga tidak berbelit-belit gitu. Nah, di situ dapat meminimalisir gitu ketika kita sudah memasuki tahap editing atau penyuntingan gitu. Dari setiap penyuntingan tersebut itu akan memudahkan kita dan lebih efektif lagi dan tidak berbelit-belit juga. Apabila pembaca itu menemukan kondisi tersebut, ya maka mereka akan cenderung malas gitu untuk melanjutkan aktivitas dalam membacanya ya, karena mereka tidak segera menemukan poin yang ditemukan di dalam buku tersebut gitu. Nah, perlu sekiranya kita itu melatih kemampuan kita gitu dalam membuat struktur yang efektif dan juga tidak bertele-tele juga. Pokoknya kalian yang punya rencana untuk menulis buku atau naskah siap cetak itu, kalian silahkan daftarkan diri kalian sebagai seorang penulis yang siap menjadi seorang penulis dan diterbitkan buku. Itu bisa hubungi kami di Literasi with Muzayana Sadia. Di situ kalian juga bisa konsultasi dengan saya yang siap membantu kalian sampai buku kalian itu diterbitkan. Nah, jangan ragu, karena menulis itu sangat mengasihkan dan sangat menguntungkan bagi kita, baik itu secara pengetahuan dan juga material. Dan juga kalian segera daftarkan diri kalian untuk menjadi seorang penulis dan buku kalian siap untuk diterbitkan dan dicetak. Pokoknya kalian tidak akan menyesal.
Dan jika kalian juga banyak ide, banyak tulisan, kalian juga gak perlu bingung gitu untuk bagaimana sih caranya untuk membuat buku seperti kak ini, kak penulis ini gitu. Nah, itu kalian gunakan fasilitas konsultasi menulis dengan saya, Muzayana Sadiah. Nah, di situ konsultasinya itu gratis. Nanti saya itu akan membimbing kalian untuk bisa menerbitkan buku gitu. Biayanya sih gratis, cuma kalian itu harus wajib membeli 6 buku. Jumlahnya itu 6 buku. Nah, karya kalian itu kan dicetak. Nah, setelah dicetak itu kalian wajib membeli 6 buku gitu. Nah, dari 6 buku itu kalian juga bisa menjual ke teman-teman yang lainnya. Pokoknya nggak ada ruginya. Pokoknya terus berkarya dan semangat, dan insya Allah saya akan membantu dan memudahkan jalan kalian untuk sukses dan mengejar impian kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami bahwa pembaca itu dalam keadaan bosan gitu. Nah, ketika kalian ingin membuat buku yang berkualitas, maka hal yang paling penting untuk diperhatikan itu ya cara untuk bisa meminimalisasi gitu dengan rasa bosan dari para pembaca gitu. Nah, tentu hal ini tidak boleh gitu sampai kalian itu mengabaikan dan acuh tak acuh gitu yang berkaitan dengan kesuksesan buku yang kalian tuliskan gitu. Kalian harus bertanggung jawab. Nah, perlu kalian ketahui dan juga memahami alasan membaca itu kenapa isi cerita kita itu membosankan bagi pembaca gitu. Nah, mungkin yang pertama itu kalian tidak ada gagasan baru, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika konten buku yang ditulis hanya mengulang hal-hal yang sudah dibahas gitu. Nah, jadi membosankan. Jadi tidak ada hal yang penasaran gitu dalam isi buku. Nah, mungkin selanjutnya itu karena isinya itu mudah ditebak. Jadi ceritanya atau alur ceritanya itu mudah ditebak. Jadi gak seru gitu, gak greget gitu. Nah, dan selanjutnya itu kurang memotivasi. Pastinya kurang memotivasi karena orang-orang itu banyak yang mencari buku yang dapat membangkitkan diri gitu, dapat memberikan inspirasi atau motivasi gitu, atau judul atau kontennya itu tidak relevan, jadi kurang menarik gitu bagi pembaca, atau kalimatnya yang juga tidak efektif. Nah, itu kalian harus banyak-banyak konsultasi kepada penulis-penulis hebat di sana untuk bertukar pikiran atau saling sharing atau saling mencari pengalaman juga, biar kalian tahu bagaimana sih cara untuk membuat cerita yang lebih efektif lagi, yang lebih berkualitas dan juga lebih menarik untuk dibaca gitu. Nah, mungkin di sini saya memiliki tips untuk kalian semua agar pembaca itu tidak bosan gitu untuk membaca karya kalian. Nah, di sini ada tips di mana diperlukan oleh seorang penulis, baik itu penulis di buku atau blogger atau di media sosial yang lainnya, yang bisa menghasilkan tulisan yang baik gitu. Nah, biasanya ini akan menjadi sebuah pertanyaan umum gitu bagi para penulis gitu. Nah, di sini banyak yang merintis untuk membuat tulisan gitu dalam sebuah buku atau media sosial gitu, karena saat ini sudah wajar gitu, karena memang gampang-gampang susah sih, tapi orang yang mau berusaha itu pasti akan dimudahkan jalannya gitu untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bagus gitu. Nah, kunci utama ini dari membuat suatu karya atau ya apa saja, pokoknya kita produktif dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, sebenarnya itu seseorang penulis itu harus mampu untuk memposisikan dirinya gitu sebagai sahabat gitu bagi pembaca. Nah, tulisan tersebut harus tertera seolah dia itu sedang bercerita gitu pada pembaca. Nah, secara mungkin bisalah dibayangkan secara langsung gitu. Nah, pemilihan kata pun itu harus sesuai dengan umum gitu, hal umum yang digunakan gitu, itu berguna untuk menghindari salah tafsir gitu pada pembaca gitu. Nah, ini menjadi seorang penulis itu harus bisa dibilang sudah bukan lagi sebagai
penghasil uang gitu, atau sebagai penghasil uang tambahan gitu. Karena buktinya beberapa penulis sukses itu bahkan bisa menggantungkan kebutuhan hidupnya gitu menjadi seorang penulis gitu. Ya tentu saja sebelum mereka bisa menjadi seorang penulis itu atau penulis sukses itu ada beberapa trik gitu yang mereka gunakan gitu. Karena salah satu trik yang mereka gunakan itu ya menulis di media sosial atau di buku dan saling mempromosikan karyanya gitu. Karena menulis itu sebuah hal yang berbeda gitu dengan dengan pekerjaan yang lain gitu. Kok menurut saya sih penulis itu menurut saya hebat, baik itu dalam pengetahuannya, pengalamannya, dan banyak pembelajarannya juga. Pokoknya kalian bisa menggunakan tips kali ini, gimana tips ini kalian bisa tahu gitu apa saja yang membuat bosan bagi si pembaca gitu. Ya mungkin banyak pilihan yang kalimat yang tidak tepat gitu. Mungkin meskipun menulis dengan menggunakan panggilan akrab itu tidak baik gitu. Jika kalian itu terlalu banyak basa-basi dalam penulisan gitu. Karena jika pembahasan itu memang ditentukan diharuskan atau dituntun panjang, ya usahakan isi dari karya kalian itu atau informasi yang sesuai dengan judul gitu. Nah, hindari yang terlalu banyak untuk menggunakan kalimat seperti demikian atau demikian yang saya buat gitu. Jangan kayak kayak udah umum gitu. Nah, terkadang tips dari seorang penulis itu seringkali diabaikan gitu karena mengejar jumlah kata yang ditargetkan gitu. Nah, untuk demi memenuhi jumlah kata yang ditargetkan, gimana sih? Biasanya itu justru malah untuk menjadi ngaco gitu karena terlalu banyak kalimat yang tidak penting atau disisipkan ke dalam karya gitu. Atau misalnya di artikel. Nah, selain itu penggunaan gaya bahasa pun harus yang mudah dimengerti gitu bagi pembaca. Karena dalam menulis itu tujuan utamanya itu untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, jika bahasanya sangat sulit untuk dimengerti, ya bagaimana bisa tujuan dari pembuatan karya itu bisa bisa dipahami atau dicapai ya. Mungkin muncul pertanyaan di benak pembaca gitu, seperti apa contoh kosakata yang mudah dimengerti gitu. Nah, itu bisa menggunakan bahasa sederhana yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, jangan menggunakan istilah-istilah yang maknanya itu kemudian tidak diketahui oleh banyak orang, dan pembaca itu akan lebih nyaman ketika membaca karya itu yang yang mudah dimengerti gitu, yang sesuai dengan bahasanya, gaya bahasanya gitu. Nah, di situ juga mungkin karena ada paragraf yang terlalu panjang, dimana ketika kalian menulis sebuah artikel itu pastikan kalian tidak menulis paragraf yang terlalu panjang, karena pembaca itu biasanya kurang nyaman dengan paragraf yang terlalu panjang, seperti cerita yang mungkin paragrafnya itu terlalu banyak, terlalu panjang sehingga jalan ceritanya itu kayak bertele-tele. Dan untuk menggunakan subjudul atau headlinknya itu untuk membuat paragraf itu menjadi lebih tertata dan juga lebih pendek gitu, agar lebih menyiasatinya gitulah terhadap paragraf yang terlalu panjang gitu. Karena penggunaan subjudul atau headlinknya itu bisa membuat isi dari karya itu menjadi lebih terarah gitu. Nah, pembahasan itu tidak menjadi lebar dan terlalu luas kesana kemari gitu, sehingga pembaca pembaca itu lebih fokus pada judul tersebut. Nah, kalian pokoknya coba tips kali ini, mungkin insya Allah mungkin berguna. Nah, kalian jika ingin tulisan kalian atau karya kalian ingin lebih di tulisan kalian itu lebih
menarik bagi seorang pembaca gitu. Kalian harus buat tulisan atau karya itu dengan kalimat yang aktif gitu. Menggunakan kalimat yang aktif itu agar pembaca itu lebih merasa keterikatan dengan tulisan kalian. Tidak cuma kalimat aktif gitu untuk membuat tulisan kalian itu menjadi lebih hidup gitu. Daripada menggunakan subjek yang dikenai pekerjaan gitu. Lebih baik kalian menggunakan kalimat-kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan. Ya, dengan begitu kalian membiarkan para pembaca itu menciptakan cerita mereka sendiri gitu di kepala mereka gitu. Nah, misalnya coba kalian bandingkan gitu. Dahulu bangsawan Eropa di pedalaman juga suka memakai kebaya. Dengan dahulu kebaya juga dipakai dengan bangsawan Eropa. Pokoknya mana yang lebih memiliki nuansa gitu. Nah, di situ kalimat pertama juga terkesan gitu, lebih rapi ya, lebih menarik juga. Nah, kalian juga bisa menggunakan analogi gitu. Nah, menggunakan analogi ini ya salah satu unsur gitu, hal yang menarik dan juga sangat sering digunakan oleh penulis gitu, baik itu analogi untuk menggunakan subjek benda mati atau benda hidup juga ya, keduanya dapat mempermudah gitu, mempermudah jalan cerita gitu. Nah, cara pertama itu analoginya yang membuat penulis lebih mudah untuk menjelaskan maksud idenya gitu dan bagi pembaca gitu. Nah, membayangkan analogi itu akan membuatnya lebih memahami maksud penulis gitu. Nah, analogi juga membuat tulisan jadi tidak membosankan. Nah, di tengah-tengah itu tulisan yang cukup panjang, itu analogi akan membuat pembaca itu tidak terlalu lelah gitu. Apalagi jika diisi tulisan yang lebih ke sifatnya itu lebih ke faktual gitu. Nah, perlu kalian ingat itu gunakan analogi dengan sesuatu yang familiar untuk siapa saja. Misalnya ketika kalian itu menggunakan analogi dengan figur hewan atau gunakan nama hewan yang yang umum gitu. Misalnya kucing, burung atau anjing atau sapi gitu. Nah, kalian menggunakan hewan yang jarang dijumpai atau tidak familiar seperti tapir, anuan. Nah, kayak orang tertentu itu jadi berpikir lebih ribet itu karena harus membayangkan seperti apa sifat atau kebiasaan hewan tersebut gitu. Nah, karena analogi yang kalimat figuratif itu ya tujuannya untuk memudahkan penulis dan pembaca gitu, jangan membuatnya itu lebih rumit dengan subjek-subjek yang sulit gitu. Nah, selanjutnya itu kalian harus hindari menggunakan frase-frase yang klise. Yang klise itu seperti apa sih frase-frase yang klise itu? Nah, itu frase itu kayak rangkaian kata-kata yang sangat mudah gitu, yang sangat mudah kita jumpai dari berbagai tulisan. Nah, contohnya bagaimana disambar petir, nasi sudah menjadi bubur, lari tanggung langgang, ketakutan setengah mati. Nah, di situ coba permak sedikit kata-kata tersebut seperti dibandingkan. Nasi sudah menjadi bubur ganti dengan waktu memang tidak berjalan mundur dan sebagainya, menggunakan frase-frase yang sangat umum gitu yang digunakan atau menimbulkan rasa bosan gitu karena pembaca itu sudah dapat memprediksi gitu. Nah, mungkin hal ini juga tidak sampai gitu membuat seseorang itu berhenti untuk membaca artikel kalian, tetapi tetap aja pembaca itu akan kehilangan kehilangan ekstremen kayak saat membaca tulisan kalian itu kayak kehilangan imajinasinya gitu. Menulis dengan kata-kata yang unik atau klise itu lagi pula akan membuat tulisan kalian itu lebih berkesan gitu bagi orang lain. Nah, selanjutnya itu kalian harus berikan sebuah cerita atau anekdot yang super pendek gitu, karena ketika ada sebuah cerita di dalam tulisan itu tidak mudah bagi pembacanya itu tidak tertarik gitu, karena bisa meletakkan cerita super singkat atau anekdot ini apalagi di depan, di tengah-tengah
artikel, atau mungkin jika kalian meletakkan di depan artikel itu fungsinya cerita atau anekdot yang kalian letakkan itu sebagai umpan gitu, agar pembaca itu semakin tertarik gitu membaca tulisan kalian lebih dalam gitu. Nah, jika kalian meletakkan di tengah-tengah, itu ceritanya anekdot itu bisa menjaga agar pembaca itu mengikuti tulisan sampai akhir gitu. Nah, terkadang sih sedikit sedikit cerita yang semacam momen gitu. Nah, sehingga pembaca itu tidak akan tersesat pemahaman di tengah-tengah tulisan gitu. Nah, itu ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti ketika mencoba atau menghasilkan tulisan yang menarik. Ya, pada intinya ya kalian mempelajari berbagai khas dari penulis dan membubuhkan analogi dan mencontohkan frase-frase atau klise yang memberikan anekdot atau semuanya, atau cara-cara mendorong kalian menulis dengan lebih kreatif, atau ditambah dengan menggunakan kalimat aktif dan seluruh tips di atas pokoknya tentang menghasilkan tulisan yang menarik dan terasa hidup juga. Pokoknya semoga dari tips yang di atas bisa membantu kalian mengembangkan tulisan kalian lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi CP-nya, kontak person atau moderator. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan semoga bermanfaat buat peserta seminar di GPS Generasi Penulis Sukses. Semoga tambah sukses dan juga bermanfaat dan lebih barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.